No, mie biasa, mie Indonesia Raya Merdeka. Nggak mau makan? Nggak nyobain? No, ada 2 pakai sawi. Halo guys, assalamualaikum. Di vlogku kali ini aku lagi ada di hotel. Macingan aku di atas lagi pada makan. Nah sekarang aku lagi sama teman seperjuangan dari Indonesia. Dia jaga nenek besane majikan. Tapi karena mereka ada hal 1 dan 2, 3 lainnya, jadi bawa makanan sendiri tuh. Makan? Bawa Indomie bikin dari rumah. Karena neneknya masih bisa makan sendiri, jadi kita yang ngasuh neneknya nggak ikut makan bareng. Majikannya gimana kak? Baik. Baik kok enggak majikannya? Baik banget malah. Baik. Nah, disyukuri. Yang penting nggak ngamplengi gitu ya. Ya, Gajinya lancar. Gajinya lancar, makan beli sendiri apa dibeli? Kalau misalkan tiap minggu sekali itu kita dikasih jatah 200 buat beli makan. Kalau saya Tapi makan setiap harinya gimana? masak udah Masak? dijatahin. Oh, majikan sing belanja. Ya, Majikan sing belanja ikin dicatat 200. kalau tiap harinya sih majikan yang belanja kan. Kalau misalnya Sabtu atau Minggu mereka datang, Belanja. mereka makan di rumah, saya pergi keluar beli makan sendiri. Mereka jatuhin 200. Oh, jadi kalau tadi mereka makan kayak gitu dikasih duit. Ya, beli makan sendiri. Ya begitulah. Nikmatin aja prosesnya. Dan jangan lupa selalu bersyukur. Bersyukur. Aku tadi udah dibeliin McDonald sebelum datang ke sini karena nggak ikut makan bareng mereka. Jadi di dalam mobil aku udah makan McDonald. Aku mau icip-icip masakan itu dia. Enggak terlalu pedes ya. Indomie. Terakhir ketemu 2 tahun yang lalu ya. Kayaknya. Kita kan kalau ada. Oh iya benar. Yang kemarin ulang tahun anak pertamanya. Kalau walaupun satu keluarga, tapi kalau nggak ada acara penting kayak gini tuh nggak pernah ketemu. Udah 2 tahun nih ketemu lagi. Baru 2 tahun. Hotelnya mewah, makannya Indomie. Majikan aku semalam tuh udah marah-marah. Aku tuh aneh loh sama mereka. Emang apa salahnya sih kalau makan bareng-bareng di situ? Ngoceh. Terus aku bilang, kan nggak semua orang bisa sama seperti kalian. Ya udah, nggak apa-apa, hargain aja daripada ntar di belakang kalian diomongin. Mending karena belain aku kan nggak baik. Jadi ya udah sekali-sekali nggak apa-apa gitu. Emang nggak pernah bareng.
Tapi kan gini, udah jangan kebanyakan tapi. Buat pengalaman di luar negeri ya begini. Cahdu dari mana? Tapi mending ya kamu masih bisa libur. Aku bisa libur. Nah, terus kalau kamu libur itu si nenek sama siapa? Jadi rollingan. Yang pagi anak pertama, pas sore ke malamnya anak yang kedua. Majikan. Anak yang pertama itu mamanya si Durisa. Bukan, itu mah yang kedua. Yang pertama yang pakai baju merah tadi. Yes. Oh. Berarti mamanya Durisa itu anaknya nenek apa yang laki? Jadi kan nenek kan punya anak yang masih ada ya dua. Yang satu kan yang itu tuh yang baju merah itu kan menantunya, anaknya kan cowok semua. Sama yang kedua itu yang majikan saya, bapaknya si Teresa. Oh, pantesan mukanya agak mirip. Tapi karena majikanku sentipuhal, jadi jatahnya itu sedikit dibandingkan anak pertama. Buat mendorong nenek aja itu udah nggak sanggup. Yang perempuan, Yang cowok yang agak yang jadi dokter itu. jadi dokter anak pertama. Oh, dia emang nggak nikah. Siapa? Yang dokter. Itu yang baju merah istrinya. Oh, jadi dia mantu bukan Ya. anak. Oh, berarti anaknya si nenek itu cowok semua. Totalnya 3, yang bungsu meninggal umur 25. Dan anaknya yang anak pertama itu semuanya di Meko. Anak pertamanya udah punya anak 2, yang keduanya udah nikah sih tapi belum punya anak. Tapi semuanya kerjanya di Meko. Jadi biasanya 1 tahun itu 2 kali kalau nggak salah. Kalau nggak ada corona, bukan nggak ada corona, kalau corona nggak lihai pasti mereka ke sana. Si nenekmu masih bisa jalan ya? No, Terus kamu yang mandiin kamu? ya nggak bisa jalan. Jadi apa ya, kalau pagi gitu kita kan liangket, kasih dia liang ticung, habis liang ticung cuma jalan pakai kue cang itu, cuma nyampe tempat sembayangan doang, udah nanti duduk lagi. Terus kitanya juga standby di belakang. Kalau misalkan kita nggak di belakang ya bisa jatuh. Harus waspada sih. Ngomong masih bisa ngomong, kalau mau ngapa-ngapain tuh masih Ya bisa. mulutnya oke. Nggak kayak nenek aku kan udah. Tapi karena dia gemuk itu semuanya cuma dia, apa-apa juga harus sosi. Kalau misalkan yang kitanya juga ya ekstra. Soalnya kemarin juga cuman habis dia keluar dari WC itu, jadi kan ada Jatuh. kita enggak jatuh, kan dia gemuk. Pas saya dorong itu kalau berhenti di tempat yang mau turun itu pasti karena kegemukan. Jadi kalau misalkan ada tempat turunan tuh langsung aja gas. Kalau berhenti udah. Kemarin juga wah, udah dianya sih oke aja karena dia tuh nyaman sama saya. Tapi sayanya yang kayak napas saya berhenti loh. Kayak wah, kalau misalkan jatuh gimana? Apalagi di depannya tuh kayak ada meja kecil buat tempat tisu atau apa, kan ada pojokannya kalau misalkan dia jatuh kontok. Wah pokoknya udah besok mau keluar, kamu jatuh gimana? Makanya saya kalau misalkan dorong dia walaupun di dalam rumah itu pasti di ininya dipegang karena dia gemuk banget. Kalau nggak gitu ya takutnya dari bukannya ininya apa ya, dianya yang kayak gini sendiri. Udah lemes. Umur berapa sih nenek? 92 tahun ini. Kemarin kan ulang tahun. Masih bulan ini loh. Oh iya habis konien. Iya. Tanggal 1 lah, bukan Iya. habis konian, pas konian. Iya. 92. Soalnya kan konien kemarin mereka juga nggak pulang ke rumah.
ke rumah nenek, semua makan di rumah itu. Besarnya tuh Risa itu sono. Terus malamnya kan Risa nggak balik lagi ke sini kan, katanya ada ulang tahun. Yang kemarin datang. Ini juga nggak tahu, aku disuruh suami balik di antara dua, mau balik atau mau nambah. Kalau mau nambah lagi anakku itu bilang, emang ibu gak sayang sama aku ya? Ya, sakit nggak hatinya? Lemes. Gimana nggak sayang, orang kalau nggak sayang mah nggak mau jauh-jauh dari rumah Atau ya, kita pergi ke luar negeri itu bukan karena apa ya? karena nggak sayang, Iya. malah justru karena sayang jadi pengen, ya karena aku juga pengen punya rumah sendiri. Alhamdulillah udah punya. Dia kepengen beli motor, langsung bisa beliin, kan seneng. Kadang kita kerja di Indonesia ya, kalau misalkan ke pabrik sistemnya kontrak, masuk nih bayar. Kalau misalkan kita nggak ada orang dalam, susah banget, serius. Kalaupun ada orang dalam ya pasti bayar. Sistemnya kontrak, kita ngalamin sendiri. Jadi kena SP karena nggak sengaja, ya udah nggak diperpanjang, cuma 3 bulan doang. Kita masuk berapa juta? Makanya susah, apalagi kalau di Indonesia lulusan SD SMP mau kemana, kerja di perumahan paling ya gajinya standar. Mumpung ada kesempatan, kita nikmati di sini. Pokoknya intinya apa ya? Ya majikanku kan juga bilang, kamu cuti aja dulu 2 bulan kayak nggak apa-apa, ntar balik lagi ke sini. Tapi sekarang biaya cuti mahal banget ya. 60.000. Makanya udah itu habis di jalan lagi. 60.000 itu setara berapa? 40 juta. 15 ya. Yang yang 10-nya aja 10, yang Iya, 30 aja 15. 30 ya. 30 juta buat perjalanan balik. Dan habis di jalan karantina aja di sini berapa? Ntar kita kalau udah balik lagi ke sini juga 3 minggu loh, bener-bener 3 minggu di Indonesia. Durasinya lumayan, nggak terasa. Tahun depan udah nggak ketemu lagi, insya Allah. Kalau masih ada kontekan, bisa kontekan. Mudah-mudahan yang gantinya aku tuh baik sama nenek. Soalnya nenek kan udah nggak bisa ngomong. Kadang walaupun orang tua sini ya semuanya bawel lah ya, tapi dipikir lagi, kalau kita jahat sama mereka diginiin juga udah nggak bisa apa-apa gitu. Yang penting jangan mukul, jangan kasar gitu aja. Kalau ngomong udah dimasukin di kiri keluar kanan gitu. Sudah biasa. Intinya kalau mereka nggak mukul, ya sabar aja lah. Orang kerja itu semuanya ya kayak gini, nggak ada yang enak. Kadang tidur aja kita capek loh, nggak ngasilin duit, mendingan kayak gini kan. Kadang kalau misalkan pengen pulang mikir kerja apa gitu. Di sini kalau kita udah lama kan ya lumayan lah, intinya nggak kurang dari 10 juta. Kalau di rumah nyari di 10 juta 1 bulan susah. Mau ngapain gitu. Udah nggak bisa apa-apa, nikmati aja prosesnya. ya udah dulu. Sampai jumpa lagi di next vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.